Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para penonton yang selalu mengikuti channel kami yang kami hormati pula dan yang kami ta'zimi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita membawa manfaat, membawa tambahan ilmu, sehingga kita dapat ngambil pelajaran hari ini yang insya Allah saya akan menyampaikan pelajaran di mana kita beramal harus disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita hanya beramal kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, beramal baik kepada Allah, kalau tanpa disertai dengan ikhlas, tentu ini hanyalah sia-sia. Karena dasarnya kita dalam beramal ialah harus ikhlas. Ikhlas sedikit ini, perilaku sedikit, amal yang sedikit disertai dengan ikhlas, maka ini akan kaya dengan amalnya yang sedikit. Sebaliknya, meski amalnya kita banyak, ibadah kita banyak, tetapi tidak disertai dengan ikhlas kepada Allah, maka hal ini tidak akan mendapatkan perilaku banyak nanti. Banyak jua nanti kalau kita tidak menemukan amal yang banyak itu, nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, sedikit disertai dengan amal, maka ini akan membuat diri kita kaya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang perihal ikhlas dalam beramal. Apakah firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa' wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat yang menjelaskan perihal perilaku beramal beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa firman Allah? Wa ma umiru, dan tidak diciptakan jin dan manusia illa liya'budullah, kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahud-din, dengan perilaku yang ikhlas karena Allah di dalam beragama. Tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Ibadah bukan hanya untuk dipuja dan dipuji orang lain, tapi mereka semata-mata ibadah kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ini juga ayat. Dalam beragama kita harus ikhlas, dalam beribadah kita harus ikhlas. Ibadah tanpa ikhlas, amal tanpa ikhlas, maka hanyalah sia-sia. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit kita beramal tapi ikhlas karena Allah, maka ini akan mencukupi kepada kita sekalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahlis dinaka yudsika al-amalul qalil. Ikhlaslah kamu dalam beragama, maka amal yang sedikit akan mencukupi kalian. Ini sedikit, amal sedikit dapat mencukupi kita kalau kita beramal, beribadah ikhlas. Wa qala alaihi salatu wassalam, artinya wasu'ila alaihi salatu wassalam anil iman.
suatu ketika Rasulullah itu ditanya tentang iman. Faqala, maka Rasulullah itu menjawab, wa al-ikhlasu lillah. Ketika Rasulullah itu ditanya tentang iman, maka Rasulullah menjawabnya, iman itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaslah setiap amal kita harus ikhlas di hadapan Allah, murni karena Allah, bukan pamrih untuk dipuja dan dipuji oleh banyaknya manusia. Tanda daripada ikhlas itu, maka kada dalam kitab ada istiwaul madhi wa dhim, antara dipuji dan dicaci mereka itu sama, tidak ada pengaruh. Ya kalau kita ibadah pas dicaci kita marah, ya tentu kita tidak ikhlas. Karena ibadah, sebenarnya ibadah itu adalah hanya kepada Allah. Dicaci atau tidak oleh manusia, dipuji atau tidak oleh manusia, mereka sama hatinya, tetap berkomitmen untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sedikit amal, banyak amal, mari kita sertai dengan namanya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ini perintah Allah dalam Al-Quran, bahwasan kita seyogyanya untuk beramal dalam agama untuk ikhlas juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ketika Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana minha khalisan lahu wajtahi bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima amal-amal seseorang kecuali mereka ikhlas karena Allah, berharap hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam satu ketika juga Rasulullah bersabda, man akhlas lillahi arba'ina yawman adharallahu yanabi al-hikmata min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan memberikan sumber hikmah dari hati seseorang yang selalu ikhlas kepada Allah tadi, ala lisanihi, atas lisannya akan tumbuh cahaya-cahaya hikmah dalam. Kalau selama 40 hari orang itu ikhlas kepada Allah, melakukan sholat ikhlas kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan menumbuhkan dalam hatinya hikmah yang indah, hikmah yang baik, ala lisanihi, atas lisannya seseorang, sehingga perkataannya mereka lembut, perkataannya mereka soleh, perkataannya mereka sopan, perkataannya mereka tumbuh beramal, berperilaku, berkata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit atau banyaknya amal kita, mudah-mudahan kita termasuk daripada tingkatan orang-orang al-mukhlasin. Karena tingkatan orang al-mukhlasin ini termasuk tingkatannya para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat kepada kita serta bagi orang yang ingin mengambil pelajaran hari ini. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.